Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal untuk melanjutkan dari pembahasan kitab kita, Kitab Tauhid, yang dikumpulkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, yang alhamdulillah kita telah berada di bab yang ke-62. Yang sebelumnya kita berada dalam pembahasan permasalahan tentang orang-orang yang mengingkari akan takdir. Kemudian tentang apa yang datang tentang larangan menggambar. Ya, pelajaran yang bisa dipetik keharaman membuat gambar serta kewajiban menghilangkan gambar. Kemudian saling berwasiat tentang hal itu. Kemudian keharaman meninggikan kuburan sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah diutus oleh Nabi, kemudian Ali mengutus siapa? Siapa? Naam. Siapa tadi? Abi? Perjelas. Abil Hayyaj. Naam, Abil Hayyaj di Tasjid. Abil Hayyaj. Naam. Dan mengatakan bahwasanya apakah kamu mau saya kirim sebagaimana Nabi mengirim saya? Di apa? Meninggikan orang untuk meratakan apa? Kuburan. Kalau diperintahkan meratakan berarti dilarang apa? Meninggikan. Kecuali sebagai tanda saja bahwa ini kuburan, kayak dikasih nasi sedikit, kurang lebih 1 jengkal. Itu pun tidak dibanguni padanya bangunan. Ya, makanya kalau antum melihat di pekuburan sunnah, ya sebagaimana di Baqi, ya di Madinah, pekuburannya ya hanya bertandakan batu. Kemudian dikelilingi supaya memisahkan antara satu kuburan dengan kuburan yang lain. Sudah itu tanah. Tidak ada istilah ditehel, apalagi dijadikan kamar, apalagi dijadikan masjid. Itu diantara hal yang dilarang. Sebagaimana Ali diperintahkan untuk menghancurkannya. Nah, kemudian ya di pelajaran kali ini kita akan masuk di bab ke-62. Sebagian cetakan ini masih bab 61 ya, seperti yang di sini. Yang mulakhas dari terjemahan yang dimiliki oleh guru kita Zulkarnain hafizallahu taala. Yang ini disahkan, diberi tanda tangan oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Mufti Al-Haramain di hari ini. Guru beliau ini, Shalih Al-Fauzan, adalah mufti. Ya, baru tahun ini diangkat sebagai mufti. Nah, kita masuk di bab yang ke-62. Ma jaa'a fi zimmatillahi wa zimmati nabihi. Apa yang datang pada zimmah. Zimmahnya Allah. Ya rahmatullah. Dan zimmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pembahasan tentang perlindungan Allah dan perlindungan nabinya. Wa qawluhu wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Maka sempurnakanlah janji-janji kalian yang telah kalian berjanji kepada Allah. Ya, jikalau kalian telah berjanji, jangan membatalkannya. Ya. Jangan membatalkan janji-janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Setelah kalian apa? Tauqidiha, menekatkannya. Di sini perhatikan ikhwan, larangan seseorang membatalkan akad, janji, dan sumpah yang telah ia bersumpah padanya. Asalnya itu. Walaupun ada kafaratnya. Kalau orang bersumpah, kemudian mengingkari, atau berjanji, kemudian mengingkari, ada kafarat-kafarat. Tapi ini hati-hati. Di antara alamatul munafik.
salasun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Ya, di antaranya adalah idza ahada khalafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Ya. Kalau dia berkata, dia berdusta. Jikalau dia berjanji, dia mengingkari. Jikalau dipercaya, idza tumina khana. Jikalau dipercaya, dia berkhianat. Ini diantara alamat orang-orang memiliki sifat kemunafikan. Na'udzubillah. Naam. Jadi dilarang, ikhwah. Setelah kita tekadkan an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza amarra amiran ala jaish aw sariyah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa jikalau mengambil pemimpin dari pemimpin, menjadikan pemimpin dari pemimpin, ala jaishin, atas pasukan, aw sariyatin, atau sariyah ini ya peperangan yang tidak yang hanya utusan tapi tanpa peperangan. Itu namanya sariyah. Kalau jais memang pasukan perang. Itu bedanya ya. Jadi sehingga makanya para ulama terjadi perbedaan pendapat berapa jumlah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya ikuti. Ada yang bilang lebih 30, ada lebih dari itu, ada bilang kurang dari itu. Kenapa? Karena sebagian para ulama kalau sudah mengirim pasukan itu dianggap peperangan. Walaupun tidak jadi terjadinya pertempuran. Tapi itu dihitung sebagai peperangan. Inilah perbedaan bahasanya biasa di kalangan para ahli sirah. Ya. Ada istilah ghazwah, itu peperangan betul. Ya, sama har, peperangan. Tapi ada juga yang tidak sampai terjadinya peperangan. Ya, hanya kiriman. Ausahu bi taqwallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi tidak memilih pemimpin dari pemimpin pasukan, baik pasukan perang atau pasukan hanya yang dikirim untuk persiapan perang, walaupun tidak terjadi peperangan, kecuali Nabi mewasiatkan kepadanya agar dia bertakwa kepada Allah. Ini faedah yang bisa dipetik, bahwasanya kalau orang diperintahkan untuk pergi, hendaknya diberikan wasiat. Misalnya saya misalnya Aswar, perintahkan. Hari Kamis, Aswar ikut sama para relawan. Bantu sukseskan kajiannya Ustaz sekali. Saya wasiatkan. Ya, perhatikan, yang main tetap ikut taklim. Atur motor, tapi tetap setelah atur motor, ikut taklim. Itu harus diwasiatkan begitu. Sebaiknya. Supaya dia tahu arah, dia mau arah kemana. Jangan sampai di situ santai-santai cerita. Terlalaikan orang yang dia bantu untuk bisa belajar, padahal dia tidak belajar. Sama dengan di sini. Ya, jangan sampai dia terlalaikan. Hanya fokus pada peperangan, tidak memperhatikan keikhlasannya, ketakwaannya. Naam. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Dan Nabi wasiatkan agar siapapun yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin, agar hendaknya dia berbuat baik. Ini khoya. Seorang muslim itu senantiasa memperhatikan apa yang dia bisa berikan kebaikan kepada muslim yang lainnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar-benar kemuslimannya adalah siapa yang muslim lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Artinya kalau selamat dari gangguan lisannya, dia memberikan faedah pada lisannya. Minimal dengan diamnya tidak menyakitinya. Begitu pula dengan tangannya. Minimal tidak membahayakannya dan apalagi sampai menolongnya. Nah. Tsumma qal azzu bismillah. Kemudian Nabi berkata, ya, berjihadlah kamu, berperanglah kamu dengan nama Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Ya, di sini coba lihat ikhwah. Pentingnya membaca basmalah. Pentingnya membaca tasmiyah di setiap amalan. Karena di setiap seseorang memulai urusannya dengan tasmiyah. Apa bedanya kalau tasmiyah Bismillah. Kalau basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya. Dalam setiap kegiatan baca tasmiyah. Apapun. Karena siapa yang tidak memulai urusannya dengan tasmiyah, fahuwal abtar, maka dia akan terputus keberkahannya. Walaupun hadis ini ada kelemahan, tapi didukung oleh hadis-hadis yang lain sehingga dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Nah, kemudian kata Nabi, berjihadlah kamu dengan nama Allah, fisabilillah, di jalan Allah, tapi bukan di jalan syaitan, bukan di jalan hawa nafsu, bukan di jalan karena bendera ini kita buat bendera ini, tidak. Orang berjihad dengan jiwa hartanya harusnya di jalan Allah saja. Karena jalan banyak. Makanya kata Allah, wala tattabi'us subul fatafarraqu an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan sehingga kalian apa? Ya, berpecah belah dari jalanku. Karena jalannya Allah cuma satu, yaitu jalan meninggikan kalimat Allah. Maka jihad yang benar adalah siapa yang menginginkan kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah dia yang tertinggi. Itulah yang namanya jihad yang sebenarnya. Nah, dan jihad ada dengan pedang, ada dengan lisan. Dengan pedang para mujahidin, para tentara, dan dengan lisan itulah para ulama. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan qatilu man kafara billah. Perangi, bunuh dari siapa yang kufur terhadap Allah, kepada Allah. Uksu wala tagullu. Berperanglah, berjihadlah, tapi jangan melampaui batas. Maksudnya melampaui batas apa? Kamu perangi orang, kamu tidak bunuh, caranya apa? Diiris-iris sampai mati. Atau dicakuliti. Ada begitu berperang? Atau diperkosa wanitanya. Tidak begitu berperang. Ya, maka dari itu ikhwan, kalau istilah bom-bom, dia bom anak-anak juga kena, bunuh wanita, bunuh anak-anak, tebang pohon sembarangan, itu bukan diantara cara jihad Islam. Cara jihad di dalam Islam, wallah, sampai jangankan orang yang ingin dibunuh, potong pohon saja kalau tidak dibutuhkan, haram. Potong pohon. Kalau tidak dibutuhkan, haram untuk dipotong, haram untuk dirusak. Ya, apalagi kalau lebih dari itu, potong orang tanpa alasan syar'i. Ya, karena siapa yang mengetahui, bisa jadi hari ini dia kafir, di hari kemudian apa? Ya, dia muslim, masuk ke dalam Islam. Makanya orang diperangi kalau memang membangkang, kalau dia mau tunduk, tidak diperangi. Makanya kafir itu terbagi. Wah, ada namanya kafir zimmah. Kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin kayak kita. Bersama orang-orang kafir tidak di Indonesia. Sama. Orang kafir perangi kita? Tidak. Dia di bawah pemerintah? Di bawah pemerintah itu tidak boleh diperangi. Dijaga kehormatannya. Hartanya tidak bisa dirampas. Wanitanya tidak bisa dilecehkan. Ya. Ada namanya kafir. Ya. Mu'ahad. Kafir yang telah mengadakan apa? Perjanjian kayak turis-turis kalau datang di Indonesia. Boleh disakiti? Tidak boleh. Ya. Yang ketiga kafir al-harb. Kafir yang diperangi. Ini. Jadi kafir terbagi berapa? 3. 1. Kafir zimmah. Kafir yang berada di bawah perlindungan Islam. Ini biasanya membayar jizyah. Ya. Jizyah ini istilah Islam. Kayak kita kalau dalam Islam bayar zakat. Kalau dia jizyah. Upeti. Lain pajak ya, lain pajak. Upeti lain, pajak lain. Kalau pajak tidak disyariatkan dalam Islam. Itu mengambil harta secara batin. Ya, tidak dibolehkan. Tapi kalau itu menjadi peraturan pemerintah, wajib untuk ditaati. Ya, wajib untuk ditaati sesuai kadar kemampuan kita. Kalau seseorang menghindar dibolehkan. Selama dengan penghindaran yang tidak terjadi dosa di dalam. Nah, kemudian ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasiatnya, perangi mereka, jangan berlebihan. Jangan sampai dicakuliti, jangan sampai dicincang, jangan. Bunuh tapi tidak menyakiti. Jangan yang tidak perangi kok, perangi, enggak. Makanya Khalid bin Walid selalu aslimu tuslam.
Kau masuk Islam, kamu selamat. Tidak ada lagi peperangan. Selalu Khalid bin Walid, kalau dikirim azan, perintahkan anggotanya azan dulu. Kalau dijawab azan, jangan perangi. Itulah Islam. Ajak dulu manusia kepada la ilaha illallah. Kalau sudah taat, selesai. Tidak ada peperangan. Mereka dan kita sama haknya. Naam. Kemudian wala takdiru. Jangan kalian apa? Lari membelakang. Nu lihat pasukan musuh lebih banyak, kita sedikit, nu tinggalkan kawanmu. Jangan. Ini diantara dosa besar, ikhwah. Dosa besar. Lari dari medan pertempuran, itu diantara dosa besar. Dan seorang muslim tidak kenalin. Ya, maka dari itu ini kekuatan iman, itu ada pada kekuatan keberanian, ikhwah. Kalau seseorang bagus imannya, bagus keberaniannya. Tidak akan takut. Walaupun kecil badannya. Ya, apalagi kalau sudah keyakinannya, apalagi sudah rindu dengan perjumpaan dengan Allah, sudah. Kematian bahkan dia yang cari. Makanya orang kafir, ikhwah, tidak mungkin ingin memerangi orang muslim. Tidak mungkin. Takut mereka. Orang muslim ini dia yang cari kematian. Kayak Khalid bin Walid. Bahkan Khalid bin Walid diantara wasiatnya ketika ingin meninggal, ya, diantara kalimatnya adalah kabarkan kepada para pecundang. Ia lari dari medan pertempuran. Seandainya seseorang mati disebabkan pedang, saya ini orang yang Ainal jubana. Mana para pecundang itu? Ya kenapa? Karena Khalid bin Walid dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, sampai beliau memiliki, bayangkan, luka di belakang sekitar 70 atau 100 luka. Luka apa itu? Luka panah, luka kena tamen, luka di tobo, ya, luka di tombak, luka sabitan pedang. Itu sampai 70, bagaimana itu? Di bagian belakang, tidak ada depan. Ya, bayangkan. Mati di medan pertempuran? Tidak, beliau mati di atas pembaringannya. Makanya ketika sudah sakaratul maut, minta diberdirikan. Keluar di jendela, menangis. Kenapa? Karena kematian dahulu dia rindukan di medan pertempuran, ternyata dia mati di atas pembaringan. Makanya itu tadi bahasanya, mana itu para pecundang yang lari di medan pertempuran. Seandainya dengan pedang seseorang mati, maka saya ini orang paling pantas mati. Tapi buktinya apa? Tidak, orang mati itu dengan ajal. Ya, idza jaa ajalu la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajal, ya, maka dia tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Makanya orang munafik ketika mengatakan kepada orang-orang beriman, seandainya kau tidak ikut perang, ikut sama kami, tidak pergi berperang, kalian tidak dibunuh. Ya, maka turunlah ayat tentang mereka. Walaupun kalian di rumah-rumah kalian, kalau kematian mendatangi kalian, pasti akan apa? Mendatangi kalian. Qala ta'ala aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di balik benteng yang kokoh. Biasa sembunyi di balik kamar. Apa yang kalahkan bentengnya Nabi Sulaiman, kerajaannya? Ya, di depan benteng tinggi. Ya, kerajaannya di laut. Pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Ada beberapa halangan-halangan baru bisa masuk di kerajaannya. Tapi ketika ada yang datang, Nabi Sulaiman katakan, siapa kamu? Kenapa bisa masuk di sini? Ya, dia katakan apa? Saya adalah seorang yang tidak membutuhkan haris. Seseorang yang tidak membutuhkan adanya yang bisa menghalangi dari apa? Pasukan-pasukan. Tak. Ana malaikat maut. Saya adalah malaikat maut. Baru Nabi Sulaiman meminta agar apa? Dia dicabut nyawanya kalau bisa dalam keadaan beribadah. Supaya jin tidak mengenal dia. Dianggapnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ternyata sudah dicabut nyawanya. Sampai dia apa? Habis termakan ya tongkatnya ini.
Barulah ditahu ternyata meninggal. Itu pun jin tidak mau mendekat ke kerajaannya. Akhirnya jin menjelma sebagai manusia. Kemudian memerintahkan manusia untuk apa? Mengambil kerajaan ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dianggapnya dia berdoa. Dan jin tidak mau mendekat. Karena dia hanya boleh melihat dari jauh. Tidak boleh mendekat. Sudah dilarang oleh Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya apa? Dia sudah berprasangka mati ini. Ya. Nah. Kemudian ikhwan, kita fokus. Wala tumatsilu. Jangan kalian itu tadi mencakuliti. Tumatsil. Motong-motong mencincang-cincang tidak boleh. Ya. Wala taqtulu walidan. Jangan kalian membunuh anak-anak. Coba lihat orang-orang Zionis. Kalau membunuh ya, memperkosa wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua yang sudah rentah. Ini tidak boleh. Di dalam Islam sekali lagi dilarang bunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang yang tidak melawang. Ya, dilarang merusak kampungnya, dilarang mengambil hartanya secara paksa, dilarang memperkosa. Ya. Dilarang kemudian membunuh dengan cara sadis. Dilarang merusak pepohonan. Dilarang merusak rumahnya. Dilarang. Banyak larangan. Ya intinya kalau kita ya yang boleh hanya membunuh itu pun kalau dia mau membunuh. Itu dalam Islam. Kemudian wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Jikalau kamu menemui musuh-musuhmu dari kalangan kaum musyrikin fad'uhum ila thalathati khital. Maka kalau kamu berjumpa di antara wasiat Nabi kepada musuh-musuhmu, maka ajak mereka kepada 3 perkara. Au khilal, atau salah satu dari 3 perkara. Fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhu wa kuffu anhu. Ini yang kita bilang tadi. Dan apapun yang mereka pilih dari 3 hal. Kalau dia sudah menjawab itu, maka terima itu. Wa kuffu anhum. Jangan perangi mereka. Tahan keburukanmu kepadanya. Tsumma ud'uhum ilal Islam. Maka kemudian ajalah mereka ke dalam Islam. Fa idza ajabuka faqbal minhum. Kalau dia sudah jawab masuk Islam, terima keislamannya. Jangan ada yang bilang ada malakna jadi perangi sehingga masuk Islam, tidak usah. Ya, Allah yang tahu hatinya. Makanya pernah ada peperangan, ada sahabat, ada orang sudah terkepung, mau dibunuh. Dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jatuh pedangnya. Langsung ada sahabat yang membunuhnya. Maka Nabi SAW marah, betul-betul marah. Sampai kata sahabat yang lainnya Nabi SAW memerah mukanya. Maka sahabat yang lain ini yang membunuhnya mengatakan dia masuk Islam karena takut jadi bunuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ansangkota saudara, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kau tahu isi hatinya?" Tidak, kalau orang sudah masuk Islam, masuk Islam. Adapun niat-niatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan bilang munafik ini malakna jadi perangi, malakna jadi bunuh. Tidak usah. Ya. Kita cuma melihat secara al-hukmu bidzawahir la bil bawatin. Hukum itu dengan zahirnya, bukan dengan batinnya. Adapun dengan batinnya, itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, kita tidak diwajibkan akannya terhadap itu. Tsumma ud'um ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka menjawab keislaman itu, ya, maka terima. Jangan perangi. Kalau tidak, ajak mereka untuk berpindah dari satu negeri ke negeri Islam. Kalau begitu, kamu pindah ke negeri Islam. Kamu di bawah pemimpinan Islam. Kamu akan bayar jizyah di sana. Itu ajak mereka. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Maka kabarkan kepada mereka kalau mereka melakukan itu taat, iya, kami ini tawanan. Kami akan berada di bawah kepemimpinan apa? Kaum muslimin. Ya, kami orang-orang yang berhijrah. Maka atasnya sebagaimana orang-orang yang berhijrah. Artinya haknya muslim sama haknya kafir. Kafir apa tadi ini?
Yang di bawah perlindungan kafir zimmah. Ya istilahnya kalau zimmiyun sama. Ya kafir zimmah. Ya zimmiyun artinya di bawah perlindungan. Inilah yang pertama. Yang pertama tadi masuk Islam, yang kedua harus di bawah naungan kaum muslimin. Jelas? Fa in abau ayyatahawwalu minha. Kalau mereka menolak dari keduanya, fa akhbirhum annahu yakunu ka'arabil muslimin. Kalau mereka menolak untuk berhijrah, maka kabarkan kepadanya. Sesungguhnya mereka sebagaikan apa? Orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui dari kalangan kaum muslimin. Yajri alain hukmullahi ta'ala alladhi yajri alal mu'minin. Yang dimana orang-orang Arab Badui, yang di pedesaan, di perkampungan, wajib hukumnya. Dia berhukum sebagaimana hukumnya kaum mukminin. Orang kafir juga kalau membunuh dibunuh. Ya, kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar dipotong tangannya. Sama hukumnya orang muslim. Ya, itu indahnya Islam, Allahu Akbar. Tidak ada bilang karena dia kafir pasan naki. Tidak ada. Karena dia kafir lebih sadis hukumannya. Bunuh saja. Tidak. Islam memberikan peluang. Masuk Islam dulu. Tidak mau. Dibawa kepemimpinan Islam pada. Kalau tidak mau silakan. Kamu kafir itu pilihanmu. Tapi ketahui bahwa hukummu harus di bawah hukum Islam. Nah. Wala yakunu lakum fil ghanimati wal faisyai. Tapi kalau ini yang kamu pilih, tidak masuk Islam, maka kamu tidak mendapatkan harta ghanimah, harta fai dari sesuatu. Kalau dia Islam, dapat. Tapi kalau dia bukan Islam, dia tidak dapat. Karena ini ya, ada harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ada pembagiannya dalam Islam. Ya, kalau fai, harta yang Nabi bagi sendiri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini banyak sahamnya. Kalau harta fai. Harta yang didapatkan tanpa rampasan perang, tanpa peperangan. Ini namanya harta fai. Bedanya ya. Kalau ghanimah tadi apa? Kasih kodeho. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan setelah peperangan. Tapi kalau fai harta rampasan perang yang didapatkan sebelum peperangan atau tidak terjadi peperangan. Kan ada orang, misalnya di Kepumi, takut berperang, tidak jadi peperangan. Ya, itu namanya apa? Harta fai. Jelas? Jelas ini, kawan? Illa ayyujahidu ma'al muslimin. Kecuali orang kafir ini tidak dapat harta ghanimah, tidak dapat apa? Harta fai. Kecuali kalau dia berjihad sama kaum muslimin. Walaupun kafir dia dapat saham. Jadi beda ya. Ya, jadi ada urutan-urutan di dalam Islam. Pasukan yang berkuda dapat gaji. Gajinya lebih tinggi dibandingkan pasukan yang berjalan kaki. Pasukan yang berjalan kaki punya tombak, punya pedang, punya keahlian di depan lebih tinggi dibandingkan pasukan yang tidak memiliki keahlian. Tapi berjalan kaki juga. Tidak ada tombaknya, dikasih. Pasukan yang berada di kasih tombak, ikut serta, berbeda dengan pasukan yang ada di belakang. Jaga lawannya. Itu ada tahapan-tahapannya kok. Ada pembagian-pembagiannya dalam peperangan. Ya berbeda. Semakin di depan, semakin besar keahlian, semakin banyak gajinya. Semakin banyak persen yang dia dapat. Kalau dapat apa? Ya, harta ghanimah. Dan harta yang paling halal adalah harta ghanimah. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat ya. Di kalangan para ulama mengatakan harta yang paling halal apa? Ada yang mengatakan berdagang. Ada yang mengatakan ini paling halal adalah harta ghanimah. Karena langsung pemberian dari Allah. Ada yang mengatakan harta berdagang. Kenapa? Karena itu hasil usahanya sendiri. Ada yang mengatakan harta petani. Kenapa? Karena tawakalnya lebih besar. Harapannya lebih tinggi. Ya. Tapi yang dikuatkan hanya dari ulama Syafi'iyah adalah harta ghanimah. Harta ghanimah. Kemudian ikhwan, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in hum abau. Kalau mereka menolak
alhumul jizyah. Kalau mereka menolak, tidak mau masuk Islam, tidak mau tinggal sama kaum muslimin, tidak mau juga apa? Ya, berjihad bersama, maka apa? Kenakan kepada mereka jizyah. Apa jizyah? Upeti. Bayar mereka. Kenapa mereka bayar? Enak mau itu kalau tidak bayar. Ya, di perbatasan kaum muslimin ada tentara. Perbatasan. Supaya musuh tidak masuk. Ada tentara. Butuh makan. Butuh gaji. Butuh senjata. Dari mana itu gajinya, senjatanya? Untuk apa? Keamanan orang yang tinggal di dalam kota. Ya. Dari mana? Dari harta zakat. Jadi kalau kaum muslimin ditarik zakatnya, diambil 2,5% dari hartanya, lalu orang kafir merasakan keamanan? Orang kafir kalau tinggal sama kaum muslimin merasakan keamanan? Kenapa bisa aman? Itu orang-orang yang bersedia-sedia itu sehingga takut diserang. Siapa yang mau gaji? Enaknya itu dia rasakan keamanan tanpa ada pengeluaran. Ya, makanya harus adil. Kita bayar zakat, kamu tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Itu keadilannya. Tapi ini jizyah ini wallahu taala alam berapa dia dibayarkan jizyah. Saya pernah tanyakan kepada guru hadis saya, Dr. Abbas Bacamirah, ya. Beliau adalah sekarang menjadi kiai di Gombara, kemudian kiai juga di Muhammadiyah. Tidak ada penulis kecuali hadisnya diperiksa oleh beliau. Saya bertalaki dengan beliau cukup lama, 5 tahunan. Ya, pernah saya tanyakan tentang ini. Berapa jizyahnya? Kata beliau samakan zakat. Samakan apa? Zakat 2,5% dari hartanya. Nah, walaupun ini hanya ijtihadiyah ikhwah, tidak ada dalil. Ya, belum kita temukan dalil. Tapi itu saja, samakan zakat kata beliau. Ya. Kemudian fa'in hum abau. Kalau mereka menolak, ya, tidak mau bayar jizyah. Ya, kalau mereka menerima ya, jangan sakiti. Tapi kalau mereka menolak, fasta'im billah wa qatilhum. Maka memohonlah pertolongan kepada Allah, perangi mereka. Jadi ada berapa tadi pilihan? 4. 1. Masuk Islam. Kalau tidak mau 2. Berhijrah ya ke negeri Islam. 3. Ikut berperan di badang kaum muslimin. 4. Bayar jizyah. Kalau tidak mau baru diperangi. Tapi apa kata Allah? Bukan langsung perangi. Wasta'in billah. Mohon pertolongan dulu kepada Allah. Setelah itu apa? Perangi. Ya. Harus memohon pertolongan. Coba lihat Konstantinopel. Kenapa bisa dikalahkan oleh Muhammad Al-Fath? Karena dia memohon pertolongan kepada Allah. Sudah 40 hari ini. Nah serang. Benteng Konstantinopel tidak bisa tembus-tembus. Bahkan pasukannya banyak meninggal. Banyak mati, banyak wafat, banyak yang tergugurkan. Setelah itu dia melakukan salat subuh. Ya. Dia kerahkan semua pasukannya. Dia karena dihalangi dengan laut, dengan rantai yang besar, ada apinya lagi, tidak boleh lewat kapalnya. Akhirnya apa? Dia dorong itu kapal melalui gunung. Lewat dari gunung tersebut, turun lagi di laut. Berarti sudah lolos satu apa? Satu tantangan, satu rintangan. Rintangan apa tadi yang terbentang di laut? Rantai yang terbakar. Bisa membakar kapalnya kalau mau lewati. Tidak bisa lewat. Ya. Akhirnya apa setelah lolos. Dia sudah masuk ke pulau. Dari Konstantinopel. Dia perintahkan turunkan semua pasukan dari kapal. Setelah itu dia melakukan sholat subuh. Setelah sholat dia perintahkan pasukannya. Bakar semua itu kapal di belakang. Yang ada di pinggir laut. Dia bakar. Kemudian di situ apa? Dia berdiri berceramah, berpidato, menyemangati pasukannya. Dia mengatakan, Al-bahru wara'akum. Wahai pasukanku. Laut di belakang kalian.
Ya. Sedangkan wal adu amamakum, pasukan-pasukan lawan-lawan ada di hadapan kalian. Ainal mafar, di mana tempat lari? Mau kau lari ke mana? Mau kau lari naik di kapal? Sudah tak bakar nih. Mau kau lari ke depan? Ada pasukan musuh. Mau kau makanan? Tidak ada makanan, ku kasih sama bakar kini kapal kah? Di mana kau mau lari? Tidak ada jalan lain kecuali apa? Kamu serang itu musuh, kamu kalahkan, dapat ghanimah, baru kamu bisa bertahan hidup. Kalau tidak, apa yang terjadi? Mau kau berenang pulang? Mati tenggelam di laut. Mau kau tinggal di situ, tidak melawan, mati kelaparan. Ini caranya beliau apa? Yang menyemangati pasukannya. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali melawan mereka, ambil hartanya, menjadi ghanimah. Mana yang pilih? Akhirnya mereka barulah menyerang dan akhirnya tembus dan menaklukkan Konstantinopel. Ya, bangkitlah dari kerajaan Utsmaniyah. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mohon pertolongan kepada Allah, salat. Ya, wasta'inu bis sabri was-shalah. Sabar. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin. Jikalau kamu ya telah betul-betul sampai kepada ahli hisn yang apa? Hisnus sunnah. Hisnun itu perisai. Ya, ahli dalam itu. Artinya dalam yang menahan. Fa araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmatan nabi. Dan kamu ya, dan mereka menginginkan kamu menjadikan mereka sebagai di bawah perlindungan Allah dan perlindungan nabinya. Fala taj'al lahum zimmatallahi wa la zimmati nabi. Maka jangan jadikan mereka, yang kamu jadikan mereka berada di bawah perlindungan Allah dan perlindungan apa? Nabinya. Artinya kan sudah dikasih pilihan dari awal. Kau masuk Islam? Tidak mau. Mau disuruh masuk apa? Untuk dibawa naungan kaum muslimin? Tidak mau. Sudah disuruh kalau begitu Pak Deng, apa? Berperang sama kaum muslimin. Tidak mau juga. Maka perangi. Tidak usah takut. Mereka mau kuat, mereka kuat bentengnya apanya, jangan takut. Ya. Jangan lagi. Walakin ij'alhum zimmataka wa zimmata ashabik. Kalau mereka meminta perlindungan, jangan jadikan perlindungannya apa? Di bawah Allah dan Rasulnya, tapi jadikan perlindungan itu kepada apa? Kepadamu dan kepada sahabatmu. Makanya misalnya ada yang masuk, ya, bilangnya tolong dulu daripada dimuna, imam, di bawah perlindungan nuka dulu, kafala namanya. Maka boleh. Orang kafir misalnya datang, masuk, ya, melalui imam, boleh. Makanya coba lihat itu yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah, itu kan tidak boleh sebenarnya masuk di kota Madinah. Tapi karena ada orang muslim, dari kalangan munafik, yang membawa naungannya, akhirnya dibolehkan. Setelah itu belajar, lihat keadaan, punya kesempatan, dibunuhlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, ya, fa innakum an tukhfiru dimamakum wa dimamakum ashabikum. Karena engkau membuat khafar pada apa? Perlindungan-perlindunganmu, perlindungan dari sahabatmu, ahwanu min an tukhfiru zimmatallahi wa zimmatan nabi. Karena itu lebih rendah. Artinya kalau kamu menyelisihi, ya, perjanjian di bawah perlindungan seseorang saja atau sahabatmu, itu lebih rendah dosanya dibanding kalau kamu bilang perlindungan Allah dan Rasulnya, sedangkan kamu menyelisihinya. Nah, wa idha hasarta ahla hisnin. Jadi kalau kamu telah sampai pada ahli hisn, penjagaan, fa'araduka an tunzilahum hukmullah. Dan kamu menginginkan apa? Mereka berada di bawah naungan hukum Allah. Kita lihat dari maksud hadis ini, ya.
Kata ini ya. Apabila engkau mendapati musuh-musuh dari kalangan orang musyrik, ajarlah mereka kepada 3 perkara ini ya. Sudah. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh, lalu mereka ingin agar kamu membuatkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya untuk mereka, janganlah kamu membuat perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya untuk mereka. Tetapi buatkanlah perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawan untuk mereka. Karena sesungguhnya resiko terhadap pelanggaran perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan daripada pelanggaran terhadap perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Apabila kamu telah mengepung kubu, ini ya. Wa idza hasarta ahla hisnin. Apabila kamu telah mengepung ya dari kubu pertahanan musuh, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah. Lalu mereka ingin agar kamu mengeluarkan mereka dari atas dasar hukum Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala tunzilhum ala hukmillah. Maka jangan kamu ya mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik. Akan tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan karena sesungguhnya. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihin amla. Karena kamu tidak mengetahui apakah mereka akan terkena keputusan hukum Allah atau tidak. Ya, inti pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang panjang ini. Intinya apa? Menjadikan perlindungan di bawah atas nama Allah dan Rasulnya itu lebih berat dosanya kalau dilanggar dibandingkan dari hukum manusia. Yang kedua, kalau ada yang meminta perlindungan, jangan pakai atas nama Allah dan Rasulnya. Tapi pakai apa? Atas nama kita saja. Perjanjian antara seorang muslim dengan kafir. Kenapa? Karena kalau diselisih itu lebih ringan dosanya. Jelas sampai sini? Kemudian pelajaran yang bisa dipetik, kalau seseorang ingin berperang, apakah langsung diperangi? Tidak. Diberikan berapa pilihan? 4. 1, masuk Islam. Kalau terima, maafkan. Menjadi hak. Ada hak di antara keduanya. Kedua, berhijrah. Harus dibawa naungan kaum muslimin. Diatur oleh kaum muslimin. Yang ketiga, ikut berperang. Membantu kaum muslimin. Yang keempat, ya barulah apa? Bayar jizyah. Kalau tidak mau, barulah apa? Diperangi. Sadis cara berperangnya? Tidak. Ada hukum-hukum peperangan. Peperangan yang syar'i. Di antaranya apa? Tidak membunuh anak-anak, tidak memperkosa wanita, tidak merusak pepohonan, dan seterusnya. Begitu buat hewan-hewan ternak pun tidak boleh. Nah, ya tidak membakar, tidak boleh. Kemudian, kalau memang dia meminta perlindungan atas namamu boleh. Tapi jangan memakai dengan atas nama Allah dan Nabi-Nya. Karena itu lebih ringan kalau mereka menyelisihinya. Ini yang bisa kita ingatkan di pertemuan kali ini. Bab yang sangat panjang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.